Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Nurrafa Sofia. Kali ini kita akan kuliah statistika elementer dengan materi analisis korelasi. Pada video materi ini akan dibahas mengenai metode-metode analisis korelasi dan bagaimana penerapannya dalam permasalahan real. Untuk itu, silakan simak video materi ini sampai selesai untuk mengetahui apa saja metode-metode analisis korelasi dan bagaimana penerapannya dalam permasalahan real. Yuk kita simak. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis korelasi pada permasalahan real. Sebelum kita mulai masuk materi, ada pertanyaan yang perlu teman-teman diskusikan. Menurut Anda, apakah ada hubungan antara rajin belajar dengan skor ujian yang diperoleh? Pada beberapa kasus, kadang kita temui anak atau siswa yang rajin belajar akan memperoleh skor ujian yang tinggi. Namun pada beberapa kasus juga ditemui bahwa siswa yang tidak rajin belajar juga kadang memperoleh skor ujian yang tinggi. Nah, bagaimana Anda merepresentasikan hubungan antara variabel rajin belajar dengan skor ujian yang diperoleh? Salah satu metode yang bisa Anda gunakan adalah analisis korelasi. Mari kita lihat definisi analisis korelasi secara lebih rinci. Nah, di sini definisi analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan. Jadi melalui analisis korelasi ini bukan hanya dapat mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel, tetapi juga arah hubungan antar dua variabel tersebut. Nah, analisis korelasi ini nanti setelah perhitungannya itu akan menghasilkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan R kecil. Untuk nilai koefisien korelasi itu berkisar di antara -1 hingga 1. Kemudian -1 artinya adalah korelasi negatif sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi, dan +1 artinya korelasi positif sempurna. Kemudian ketentuannya adalah koefisien korelasi mendekati angka 1 artinya memiliki hubungan yang kuat. Jadi semakin mendekati angka 1 itu semakin kuat suatu hubungan. Hingga apabila dia 1 berarti memiliki hubungan yang sempurna. Tapi apabila koefisien korelasi yang mendekati 0 artinya hubungannya lemah. Hingga kalau 0 itu artinya tidak ada hubungan antar dua variabel. Kemudian apabila kita lihat dari tandanya, jika diperoleh koefisien korelasi positif, tandanya artinya korelasinya positif. Korelasi positif itu apa? Yaitu ketika suatu variabel itu naik, maka variabel lainnya pun naik. Jika X naik, maka Y pun naik. Korelasi negatif artinya jika X naik, tetapi Y malah turun. Jadi kebalikan. Jika suatu variabel itu naik, maka variabel lainnya akan turun. Nah, kalau tidak ada korelasi artinya apa? Artinya tidak ada hubungan antar dua variabel tersebut. Nah, di sini ada beberapa macam uji korelasi. Yang pertama adalah uji korelasi persen. Ini adalah uji korelasi yang paling umum digunakan. Kenapa? Karena dapat digunakan untuk data interval atau rasio. Kemudian data juga harus berdistribusi normal. Di sini ada rumus untuk korelasi persen. Silakan bisa dilihat, dan di samping itu ada contoh. Jadi contoh penerapan uji korelasi persen, yaitu apabila kita ingin melihat suatu hubungan antara jumlah jam belajar mandiri dengan skor ujian. Seperti yang tadi kita diskusikan pertanyaan gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah jam belajar mandiri dengan skor ujian siswa? Di sini ada 8 sampel siswa. Kemudian kita hitung menggunakan uji korelasi persen, rumus yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian diperoleh di sini kita fokus pada koefisien korelasi. R-nya sama dengan 0,973. Artinya terdapat hubungan yang kuat ya karena mendekati angka 1 antara jumlah jam belajar mandiri dengan skor ujian. Di sini juga diperoleh positif. Artinya semakin meningkat jumlah jam belajar mandiri, maka skor ujian pun akan semakin meningkat, seperti itu. Nah, dari yang kita pelajari, maka dapat disimpulkan bahwa analisis korelasi untuk mengukur arah dan kekuatan hubungan, gitu ya. Nah, koefisien korelasi merepresentasikan arah dan kekuatan hubungan, kemudian nilai koefisien korelasi itu antara -1 sampai +1. Oke, teman-teman, ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu studi kasus real. Nanti teman-teman pengumpulannya dapat melalui portal. Bagaimana tugasnya? Yang pertama, teman-teman buka website BPS Indonesia.
Kemudian teman-teman pilih 2 variabel yang akan dianalisis, kemudian gunakan data dari web BPS untuk dianalisis korelasi, kemudian interpretasikannya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.